dan e-commerce. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketujuh. Di pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas submateri tentang hukum dan regulasi dalam e-commerce. Jadi ketika kita mau melakukan transaksi elektronik, e-commerce kan elektronik kan, commerce. Agar transaksi yang kita lakukan itu memiliki keamanan dan kenyamanan, maka kita butuh yang namanya hukum dan regulasi. Hari ini kita masuk pertemuan ke-7 ini ya. Pertemuan ke-8 minggu depan libur tenang, kemudian baru UTS di minggu berikutnya Oke, nah pada pertemuan ke-7 ini tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pertemuan ini diharapkan nanti teman-teman mahasiswa yang pertama memahami dasar hukum yang mengatur tentang e-commerce. Setelah itu, teman-teman diharapkan nanti mengetahui perlindungan konsumen di dalam transaksi e-commerce. Jadi kalau kita sebagai seorang konsumen, kita berbelanja secara elektronis, berbelanja online, maka kedudukan kita sebagai konsumen, kita memiliki perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah memahami regulasi, privasi data dan keamanan informasi. Nah, ini penting ya. Kemudian yang keempat adalah mengetahui aspek hukum transaksi elektronik. Adapun subbahasannya ada 5, yaitu dasar hukum e-commerce, kemudian perlindungan konsumen, kemudian ada privasi data dan keamanan informasi, keempat transaksi elektronik, dan kelima studi kasus. Jadi sebelum kita mengetahui dasar hukum e-commerce, ada sedikit pengantar terkait hukum e-commerce ini, di mana di dalam proses e-commerce ada definisi dan ruang lingkupnya, yaitu transaksi jual beli melalui platform digital dan internet atau elektronik. Jadi karena transaksinya dilaksanakan secara elektronis, secara digital, maka dibutuhkan sebuah hukum e-commerce. Artinya pentingnya hukum e-commerce. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi hak konsumen. Selain hak konsumen, untuk melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha juga secara adil. Dari dua sisi, baik dari sisi konsumen, hak dan kewajiban, kemudian dari sisi penjual atau pelaku usaha, hak dan kewajibannya, nanti akan dilindungi secara adil. Selain itu, karena kenapa hukum e-commerce ini penting karena perkiraan perkembangan e-commerce di Indonesia itu nilai transaksinya mencapai 80 miliar US dollar pada tahun 2025. Saat ini sudah masuk kuartal berapa? 2025 kuartal pertama apa kedua ini? Pertama ya. Jadi pada tahun 2025 nanti, selama tahun 2025 itu transaksi e-commerce mencapai 80 miliar dolar. Besar sekali ini ya. Oke. Nah, dasar hukum e-commerce yang pertama ada Undang-Undang e-commerce di Indonesia.
yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Terkait dengan e-commerce ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini ya mencakup ada perlindungan konsumen ya. Kemudian ada persetujuan kebijakan publik ya. Kemudian perlindungan hak-hak konsumen di dalam transaksi elektronik dan tentunya perlindungan data pribadi. Nih, karena data pribadi itu bersifat ya privasi. Ya. Ketika kita mendaftar di platform e-commerce, ya kita kan diminta untuk memasukkan data-data pribadi kita. Nah, di situ tentu data pribadi kita perlu adanya hukum yang melindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. Dasar hukum e-commerce selanjutnya ada peraturan pemerintah atau ya Perpu ya tahun nomor 78 tahun 2014 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 79 tahunnya sama 2014. Nah, perlindungan data pribadi dalam sistem informasi. Kenapa konsumen lebih diprioritaskan di dalam dasar hukum e-commerce? Karena memang jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan semisal, maka konsumen ini yang lebih banyak dirugikan. Ya, ini. Oleh karena itu, ya UU maupun Perpu, ya, itu prioritasnya ke konsumen. Kemudian ada lagi peraturan menteri. Peraturan menteri ya Komunikasi dan Informatika nomor 14 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem informasi. Kemudian yang kedua ada peraturan Menteri Komunikasi nomor 15 sama tahunnya 2016 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi dasar hukum e-commerce ada UU, ada Perpu, ada Permen. Komplit. Ya, sehingga ketika kita melakukan transaksi secara elektronik, ya, baik itu sebagai pelaku usaha atau penjual maupun pembeli ya, sebagai konsumen, ya, dua-duanya memiliki hak dan perlindungan hak dan kewajiban. Untuk regulasinya, PP nomor 28 tahun 2012 tentang aturan sistem dalam transaksi elektronik. Kemudian regulasi yang kedua ada peraturan Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran digital. Ya, bagaimana proses pembayaran ya secara digital ya diatur. Kemudian Permendag ya, nomor 50 tahun 2020 ya, tentang perizinan dan pengawasan pelaku usaha e-commerce. Sehingga pada intinya regulasi e-commerce, ya, hukum dan regulasi e-commerce itu fokus pada perlindungan konsumen. Jadi mendorong persaingan usaha yang sehat dan adil. Oke. Nah, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce meliputi apa saja?
Yang pertama, hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Apa saja itu? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kewajiban penjual dalam transaksi elektronik. Kemudian bagaimana perlindungan konsumen ya ketika proses eh, pengembalian produk atau retur. Tentunya yang terakhir adalah perlindungan terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen. Nih, apabila ada transaksi yang tidak semestinya, ada perlindungan ya untuk sengketanya. Nih, penyelesaian sengketanya. Nih. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian ya hak-hak konsumen ya yang pertama ada menerima informasi yang akurat dan lengkap tentang produk atau jasa. Ya, ketika kita mau melakukan order barang ya produk maupun jasa melalui elektronis ya tentu ya, kita sebagai konsumen ya berhak untuk mendapatkan informasi secara detail, ya akurat dan lengkap tentang produk yang akan kita beli, ya, atau yang akan kita order. Ya, istilahnya kita tidak membeli kucing dalam karung, karena kita tidak tahu kucingnya besar apa, warnanya apa, jenis kelaminnya apa, itu semisal. Saya ibaratkan seperti itu. Karena kan berada di dalam karung. Nah, berbeda kalau kita membaca detail produk ya pada sebuah platform e-commerce, di situ kan ada detail produknya. Nih, di Anda sebagai konsumen atau kita sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi tentang detail produk atau jasa yang akan kita order. Kemudian yang kedua, hak konsumen adalah menerima produk atau jasa yang sesuai dengan pesanan. Jadi ketika kita sudah mengorder produk yang sudah kita pilih, ya sudah kita bayar, maka kita berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan yang kita pilih tadi. Sehingga kalau nanti ya ternyata barang sampai tidak sesuai dengan pesanan, ya, kita bisa mendapatkan hak untuk mengembalikan barang atau produk yang ini tidak sesuai. Jadi ada hak menerima produk sesuai pesanan, ada hak juga mendapatkan pengembalian atau pergantian produk yang cacat atau tidak sesuai. Nah, karena perlu ada barang yang dikembalikan disebabkan oleh cacat atau tidak sesuai, ya, sehingga kita butuh yang namanya mendapatkan penyelesaian sengketa ya dengan cepat dan adil. Nih, ya biasanya kalau kita contohnya ya, saya tidak menyebut merek kita. Kalau kita belanja di platform e-commerce warna orange misal, kemudian kita barang yang kita
pesan tidak sesuai dengan apa yang kita pilih, maka kita bisa mengajukan komplain. Nah, komplain ini adalah sengketa, ya. Jadi kita bisa mengajukan komplain ke penjual, ya, atau melalui layanan aduan yang ada di platform warna oranye tadi, ada platform pengaduan. Nah, biasanya di dari platform pengaduan itu akan cepat proses, ya, penyelesaiannya. Ya. Dulu itu saya pernah order 2 mouse. Ini mouse apa? Mouse ini, mouse wireless, ya. Ketika saya unboxing, ya, saya tidak ngecek langsung. Sudah saya video, saya tidak ngecek eh, nyala atau tidak. Tuh. Yang penting barangnya dua ada gitu. Maka saya klik selesai pesanan. Tetapi ketika mau saya gunakan, ya, yang satu bisa nyala, yang satu tidak. Nah, ini kan case yang seperti ini butuh penyelesaian, ya, sengketa karena satu nyala, yang satu tidak. Ya, saya konfirmasi, saya sebagai pembeli konfirmasi ke penjual, ternyata penjualnya meminta unboxing. Ya, unboxingnya, ya, kesalahan saya adalah tidak saya coba langsung, saya nyalakan dua-duanya karena tidak dapat apa namanya solusi dari penjual, maka saya mengadukan layanan ke aduan, layanan aduan yang ada di platform tersebut. Ya. Ternyata alhamdulillah dari pengaduan layanan ini bisa ditangani dengan cepat. Akhirnya eh, ada pengembalian dana, ya, bukan pengiriman barang atau pengembalian barang, tapi pengembalian dana yang separuh, yang satunya itu. Tapi harus dibelikan eh, produk yang sama. Tidak boleh dibelikan untuk produk yang lain. Tuh, ya. Nah, kemudian kewajiban penjual memberikan informasi yang akurat, ya, lengkap, ya, terkait dengan produk dan jasa. Jadi bagi teman-teman yang eh, biasa, ya, sebagai pelaku usaha di e-commerce, ya, biasakan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap, ya, tentang produk atau jasa yang Anda jual. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, ya, menangani pengembalian atau pergantian produk yang cacat atau tidak sesuai. Yang terakhir, ya, menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Jadi hak konsumen, ya, dijawab dengan kewajiban penjual. Ya, jadi antara penjual maupun konsumen sama-sama nyaman dalam bertransaksi secara elektronis. Nah, proses pengembalian produk itu tentu ada syarat dan prosedur pengembalian produk. Nih, kemudian waktu pengembalian produk dan tentunya ada biaya pengembalian produk. Untuk penyelesaian sengketa konsumen, ya, sama seperti apa yang tadi saya eh, sampaikan, ya, bisa melalui layanan pengaduan konsumen, ya, yang ada di platform tersebut, ya, atau melalui pengadilan. Kalau ini mungkin untuk partai besar, ya, di transaksi
elektronik dalam nilai mata uang yang besar. Ya, misal sampai 10 juta atau di atas 10 juta ya, pengadilan. Kemudian bisa juga melalui ombudsman. Jadi sengketa permasalahan transaksi ya e-commerce itu penyelesaiannya ada beberapa macam cara. Selanjutnya terkait dengan privasi data dan keamanan informasi. Ini di hukum dan regulasi dalam e-commerce salah satunya adalah melindungi privasi data dan keamanan informasi. Apa saja? Ya, tentu kita harus memahami apa definisi data pribadi dulu. Data pribadi adalah informasi yang melekat pada ya diri seseorang, nih, yang bersifat ya baik rahasia maupun tidak. Contoh yang tidak rahasia kan nama, contoh yang rahasia tanggal lahir, semisal nomor NIK dan sebagainya. Tuh. Kemudian nomor rekening, ya. Kemudian ada hak-hak pemilik data pribadi. Apa saja itu nanti kita bahas. Kemudian kewajiban pengelola data pribadi. Ketika kita menyerahkan data pribadi kita, ya, ke atau menginputkan data pribadi kita ke sebuah platform tertentu, ya, maka pengelola platform itu memiliki kewajiban untuk tidak menyebarkan data pribadi kita. Bagaimana kalau data pribadi ini sampai tersebar, ya, maka adanya pelanggaran tentunya dan ada pelanggaran, ada sanksi. Nah, hak-hak pemilik data pribadi ya antara lain mengetahui adanya pengumpulan data pribadi. Jadi kita mendaftar platform tertentu, ya platform e-commerce tertentu, kita kan diminta untuk memasukkan data-data pribadi kita. Apalagi kalau kita mau mendaftar yang sifatnya apa itu letter, pay letter atau apa itu ya. Kita diminta untuk foto selfie bersama dengan dengan KTP kita, misal seperti itu. Nah, itu kan sangat pribadi sekali itu ya. Nah, makanya kita tahu adanya pengumpulan data pribadi itu sebagai pemilik data pribadi. Kemudian mengetahui tujuan pengumpulan data pribadi. Kita mengumpulkan data pribadi kita untuk apa? Kita harus tahu. Nih, sebagai hak pemilik data pribadi. Kemudian mengakses data pribadi. Siapa yang berhak mengakses data pribadi kita? Kita perlu tahu. Kemudian memperbaiki ataupun menghapus data pribadi, itu hak kita. Kemudian menolak pengumpulan data pribadi. Ini juga hak kita. Semisal ketika kita mendaftar rekening bank atau mendaftar apa ya, ya platform e-commerce itu ya, biasanya kan ada call center yang telepon ke kita. Ya. Apakah Anda setuju kalau data pribadi ini kami gunakan untuk kepentingan ya, pihak ketiga, misal. Nah, kita sebagai konsumen ya memiliki hak untuk menolaknya. Ya. Nah, kewajiban pengelola data pribadi ya, antara lain adalah menjaga keamanan data pribadi. Tentu ini ya, ini karena data pribadi sifatnya
privasi, ya, ada beberapa data yang bersifat privasi, maka butuh ya keamanannya untuk tetap dijaga. Yang kedua, memberikan informasi tentang pengumpulan data pribadi. Ya, konsumen diminta untuk mengumpulkan data pribadi, ya, digunakan untuk apa? Nah, itu harus diberikan informasi ya detailnya. Kemudian memperbaiki atau menghapus data pribadi jika diminta. Misal ada konsumen yang minta datanya dihapuskan, ya maka kewajiban pengelola untuk menuruti. Kemudian menangani pengaduan terkait perlindungan data pribadi. Karena beberapa waktu lalu, ini nanti masuknya studi ya, kasus ya, ada kebocoran data di platform e-commerce tertentu. Data kita tersebar. Tidak hanya data e-commerce, bahkan situs pemerintah saja, ya data pendudukannya bisa bobol. Nah, itu ya. Kemudian terkait dengan privasi data dan keamanan informasi, ya eh, adanya pelanggaran dan saksi, ya, pelanggarannya tentu dilihat dari jenis pelanggaran, ya, dan bisa dikategorikan masuk pada pelanggaran undang-undang atau perpu atau permen. Kemudian akan diberikan baik itu sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Dia ada pelanggaran tentu ada sanksinya. Kemudian terkait dengan transaksi elektronik, yaitu transaksi yang dilakukan secara elektronik, di mana transaksi ini melibatkan sistem informasi, melibatkan juga jaringan komunikasi. Ya. Nah, hukum transaksi elektronik, ya, UU nomor 11 tahun 2008, ya, seperti hukum e-commerce tadi ya, ada perlindungan konsumen ya dalam transaksi elektronik, kemudian Perpu PP ya, PP nomor 76 tahun 2014 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 14 tahun 2016 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Ya. Selanjutnya ada kewajiban penjual dalam transaksi elektronik. Ya. Yaitu memberikan informasi yang akurat ya, dan lengkap tentang produk atau jasa yang dijual. Ya, kemudian menyediakan, ya ini sama seperti hak dan kewajiban tadi ya. Menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan pesanan. Kemudian menangani pembalian produk yang cacat atau tidak sesuai. Selanjutnya menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Ada kewajiban penjual, ada kewajiban pembeli. Nih, yaitu memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang diri sendiri. Contoh alamat itu harus komplit, lengkap dan akurat. Kalau seandainya Anda membeli sebagai konsumen, ya membeli produk secara online,
Tapi alamat Anda tidak jelas, tidak lengkap, ya, tidak detail, maka penjual akan kesulitan mengirimkan barang tersebut, nih, terutama dari pihak ekspedisinya. Ya. Oke, kemudian menyediakan metode pembayaran yang sesuai. Apakah mau melakukan pembayaran secara cash, ya, COD, cash on delivery, atau transfer, ya, atau melalui e-wallet, misal. Ya. Hmm. Kemudian ini pengiriman produk atau jasa. Nih. Dan yang terakhir, menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Di antara penjual dan pembeli memiliki kewajiban sama-sama menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Ya. Untuk penyelesaian sengketanya sama seperti tadi melalui layanan pengaduan konsumen, kemudian bisa juga pengadilan, bisa juga ombudsman. Nah, studi kasus ya pelanggaran hukum e-commerce di Indonesia, ya ada contohnya penipuan online, ya modus penipuan, ya banyak terjadi, ya di transaksi elektronis. Nih. Kemudian sengketa hak cipta, ya, penggunaan ilegal konten, ya, pada platform digital. Kemudian ada pelanggaran data pribadi, jadi kebocoran data dan dampaknya pada data pengguna. Ini yang sering terjadi itu pada pinjol, ya, data kita bocor. Pernah ada eh, telepon dari nomor tidak dikenal beberapa kali, setelah diangkat ternyata dari pinjaman online. Dia mencari seseorang yang saya tidak kenal siapa itu. Ya, katanya ketika transaksi pinjol dia mencantumkan nomor saya. Nih. Nah, nomor yang saya gunakan yang tercantum itu yang biasa saya gunakan untuk apa namanya nomor bisnis. Nih. Misalkan saya posting di Facebook, ya jual barang, hubungi nomor ini, ya. Nah, ternyata nomor saya itu disalahgunakan, didaftarkan eh, seseorang yang melakukan pinjaman online berkali-kali, bahkan ditelepon, tolong sampaikan ke si A segera bayar. Kalau saya tidak kenal si A siapa. Akhirnya ya saya blok aja, saya blokir. Nih. Kemudian adanya kasus investasi bodong, penipuan investasi melalui aplikasi online. Ini yang lagi rame ya itu ya. Ini apa itu? MSI apa itu ya? Oh, ya. Kemudian untuk tantangan dan isu hukum, ya e-commerce itu yurisdiksi lintas negara. Bagaimana kalau kita sebagai pembeli melakukan transaksi online dengan penjual yang beda negara? Ini butuh yurisdiksi lintas negara. Jadi hukum antara negara yang kita tinggali dengan negara lain kan ada perbedaan tentunya. Maka butuh hukum yang berlaku pada transaksi global. Kemudian regulasi aset kripto dan NFT, ya, pengaturan dan aturan mengenai aset digital. Kemudian ada teknologi blockchain, dampak transparansi dan keamanan transaksi elektronik. Ya. Kemudian regulasi produk digital, di aturan lintas batas untuk jual beli konten digital. Jika kalau kita bisa gambarkan, ya
tren masa depan hukum e-commerce, ya, ada regulasi adaptif. Maksudnya bagaimana regulasi adaptif itu? Jadi hukum akan menyesuaikan dengan teknologi, ya, kekinian. Ya, kalau ada teknologi terbarukan, kemudian ada case baru, maka hukum pun akan ada perubahan, ada revisi. Itu regulasi adaptif. Kemudian kerjasama internasional, karena hubungannya dengan transaksi antar negara. Dan yang ketiga adalah etika dan tanggung jawab sosial. Jadi memastikan bisnis e-commerce itu eh, nyaman untuk dilakukan. Jadi adanya etika dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, ya, karena sekarang sudah zamannya AI, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, maka mau tidak mau adanya implikasi AI pada hukum dan regulasi transaksi e-commerce. Nah, oke, kesimpulannya adalah bahwa kita perlu kesadaran hukum ya, itu penting sekali. Mengingat ya, baik itu untuk pelaku usaha maupun konsumen dalam e-commerce. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah implikasi hukum yang signifikan. Bagaimana aturan keamanan dan kepercayaan transaksi digital. Dan etika dan tanggung jawab. Menjaga etika dan tanggung jawab dalam bisnis digital. Tuh, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya.